Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kita sore juga di sini. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu. Bu Emma sehat ya. Saya ini ngatur waktu untuk ketemu Pak Wiwi dan Ibu Emma ini tidak gampang ya. Ketemunya gampang, tapi untuk ngatur kita melakukan rekaman ini memang nampaknya perlu momen yang tepat. Pak Willy mungkin sama Ibu ya bisa cerita, mungkin Pak Willy lah, mewakili Ibu juga ya, untuk bagaimana ceritanya sampai ke Belanda ya. Satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan lika-liku. Jadi cerita ini sekitar 49 tahun yang lalu. Tepatnya 4 Desember 1973. Saya mendapatkan kaki bersama keluarga di Schiphol, Amsterdam. Kedatangan saya saat itu ikut dengan orang tua. Orang tua saya setelah aktif di TNI AD, kemudian terakhir dikaryakan di Pertamina, dan beliau itu sempat beberapa kali ditugaskan ke luar negeri, ke Jepang, ke Amerika, Inggris, dan Belanda. Oh, kerja jadi di Deplu bukan? Atas? Bukan, beliau di Pertamina. Pertamina. Khususnya pengadaan alat-alat berat. Oh. Jadi untuk pengeboran tentunya harus dibuat lokasi pengeboran, diperlukan juga tentunya sejenis traktor, dan juga karena saya dari Teknik Angkatan Darat membangun jembatan untuk lokasi pengeboran, bangunan jalan, itu peralatannya didatangkan dari luar negeri, dari Komatsu, Caterpillar, dan sebagainya. Jadi keliling dunia juga ya, beberapa negara ya? Betul, dia sempat ke berbagai negara, kemudian ketemu dengan saudaranya yang sudah lebih dulu berangkat ke negeri Belanda, kemudian disampaikan, ya sudah, ini kan sudah mengakhiri karir gitu ya, untuk lebih nyaman, khususnya anak-anak, untuk masa depan yang lebih baik, tinggal saja di sini gitu. Jadi akhirnya kami berangkat ke sini, dan 4 Desember 1973 tiba di negeri Belanda. Satu keluarga semua menetap Satu di sini. keluarga. Umur berapa Bapak waktu itu ya? Waktu itu 17 tahunan. Jadi kira-kira di sini maksudnya sudah SMA ya? Ya, sudah SMA. Saya sempat SMA kelas 1 di Regina Pacis di Bogor. Ya. Itu kalau di sini langsung SMA juga? Jadi waktu ke sini itu saya masuk di Atrium. Atrium itu SMA plus lah kurang lebih. Setingkat SMA plus. Memang agak sulit karena kami tidak punya persiapan apapun. Sedangkan saya sendiri yang fasih berbahasa Belanda itu tidak pernah mengajari kami berbahasa Belanda. Jadi saya di drop begitu saja Pak, di drop. Ya harus berusaha sendiri. Jadi ketika saya masuk sekolah saya pakai bahasa Inggris seadanya gitu. Dan cukup menggelitik sebagai tantangan begitu ya, karena teman-teman kan kebanyakan orang-orang Belanda, dan yang bisa dipastikan saya seorang Indonesia yang ada di situ gitu. Tahun 73 itu sangat sedikit orang-orang Indonesia dibanding dengan yang sekarang ini. Jadi tahun 73 itu datang ke sini, 74 saya sudah mulai masuk sekolah menengah. Universitasnya? Kalau saya punya perjalanan panjang Pak. Jadi ketika saya selesai sekolah menengah, kemudian saya harus ikut wajib militer. Oh. Ya, jadi ikut wajib
militer. Kemudian selama 3 tahun saya tanda tangan untuk ke jangka pendek, militer jangka pendek. Setelah itu untuk memikirkan untuk kuliah, saya pikir, waduh, usia juga sudah agak lanjut dibandingkan teman-teman yang fresh gitu ya, yang baru masuk gitu. Jadi akhirnya saya memilih lebih baik mungkin ada baiknya saya bekerja dikombinasi dengan sekolah. Jadi awalnya saya bekerja di Renskel Performa Engineering Shipbuilding. Malam saya sekolah. Nah, jadi cukup panjang perjalanan saya. Itu semuanya di Amsterdam, gimana? Di berbagai tempat. Yang khususnya kalau Renskel Performa Engineering Shipbuilding itu di Rotterdam. Rotterdam ya? Rotterdam. Di Rotterdam, malam studi, siang bekerja, berbagai apa yang dikatakan program diploma saya ikuti Pak. Jadi ada accounting, perpajakan dan seterusnya. Selanjutnya jenjang pendidikan saya sesuai dengan perkembangan waktu juga karena berpindah-pindah tempat. Renskel Performa Engineering Shipbuilding adalah perusahaan perkapalan terbesar di Belanda. Saat itu 30.000 pegawainya dan mempunyai cabang-cabang di berbagai negara, antara lain di Brasil, di Irlandia. Setelah akhirnya pemerintah Belanda tidak mendukung atau mensubsidi, maka Renskel Performa Engineering Shipbuilding ini ditutup. Ada sebagian dari anak-anak perusahaan yang istilahnya disapi untuk berdiri sendiri. Saya yang di holding di pusat, karena pusat akhirnya harus cari pekerjaan baru gitu. Perjalanan panjang saya itu mulai dari Renskel Performa Engineering Shipbuilding, kemudian di perusahaan Australia, perusahaan Inggris, Amerika, sampai di Samsung, dan yang terakhir adalah di perusahaan Italia. Masih ya? Di Masih. perusahaan Italia Masih. Nah, pada kesempatan waktu saya bekerja di perusahaan yang berbasis di Milan, saya mendapat kesempatan Pak waktu itu. Saya bicara dengan CEO, kebetulan kami meninjau cabang di dekat Paris, di depan istilahnya apa ya, outskirt dari Paris, di luar kota Paris. Dia tanya sama saya, apa yang mesti Anda inginkan? Saya bilang, ya kalau mengenai spesialisasi saya sudah, saya bilang ya, baik accounting, controlling, kemudian taxation, sudah saya. Mungkin saya pikir business administration. Terus dia mengatakan, oke, kirim ke saya. Hari Senin saya akan tanda tangan. Saat itu beberapa puluh tahun yang lalu itu untuk mengikuti executive program MBA itu Pak di Derby Business School itu sudah lebih dari setengah miliar waktu itu harganya. Jadi perusahaan itu membiayai saya. Akhirnya alhamdulillah saya mengambil S2 di Inggris Pak. Sebenarnya kalau controlling kan udah biasa di rumah ya. 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 Saya mendapat informasi ya bahwa Pak Willy sebelumnya non Muslim ya. Betul. Nah, tahun berapa Bapak ini pindah agama dari Protestan sebelumnya atau Katolik saya. Katolik? Katolik Roma. Katolik Roma, kemudian pindah ke Islam. Iya. Tahun berapa itu Pak? Jadi sebelum pindah itu saya mencari Tuhan Pak. Mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan dalam arti begini, dulu di Indonesia saya lihat bahwa misionaris itu sangat aktif sekali. Tapi ketika saya sampai di sini, saya nggak lihat itu Pak misionaris. Gereja kosong. Kemudian saya gali lagi banyak hal-hal yang agak tidak masuk akal gitu ya. Bukan sekedar dogma, tapi apa yang disampaikan itu saya kira agak secara logika saja agak aneh gitu. Akhirnya saya coba menghubungi Abdul Wahid Pambomang, jadi seorang orang Belanda ya? pendakwah orang Belanda
di Den Haag, kemudian berinteraksi dengan beliau. Setelah kurang lebih sekitar 1,5 tahun, 2 tahun, kemudian baru saya memutuskan untuk masuk Islam. Masuk Islam. Jadi setelah belajar dulu ya, Ya. bukan tiba-tiba masuk Islam ya. Tidak, Jadi berdialog dulu, berdiskusi, menggali dulu Ya. ya. Padahal Sebenarnya dulu, yang benar itu seperti itu, Pak. ya, dulu itu Pak, waktu saya sekolah dasar di Bruderan, kemudian diberi nama Budi Mulia di Bogor, saya itu asisten pastor. Jadi ketika misa itu saya ikut membantu pastor itu mempersiapkan segala sesuatu. Tapi ya ini akhirnya setelah bukan hanya dibaptis tapi mendapat sakramen penguatan dan sebagainya. Tahun 82 saya 81 saya masuk ke Islam ya. Dan terus nampaknya Bapak ini aktif sekali di dalam kegiatan-kegiatan keislaman ya. Betul Pak, jadi intinya tadinya saya ikut dengan dengan organisasi muslim di Den Haag, namanya PPNE, sebagai anggota biasa, kemudian malah ditarik begitu Pak untuk jadi aktif. Jadi saya terlibat ke kepengurusan, jadi berbagai kepengurusan sudah saya masuki. Ya. Sekarang sebagai ketua apa? Saya ketua umum Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa. Waduh. Pemuda ya? Disebut pemuda. Jadi Persatuan Muslim Eropa ini apa kegiatannya? Iya, pada awal pertamanya PPMI, biasa singkat dengan PPMI. PPMI. Itu didirikan oleh sekitar 21 orang pemuda. Mereka ini adalah pelajar atau mahasiswa Indonesia dari Timur Tengah yang ketika mereka berlibur di musim panas datang ke sini, bekerja di sini. 21 pemuda itu kemudian berkumpul ingin membentuk satu wadah untuk warga muslim yang ada khususnya di Belanda dan Eropa khususnya. Makanya diberi nama Persatuan Pemuda Muslim tanpa memakai Indonesia untuk lebih skopnya lebih luas lagi. Gitu awal idenya. Di sana itu ada Gus Dur, kemudian juga ada Abdul Wahid Kadunga. Termasuk Quraisy Shihab nggak ada? Enggak, Quraisy Shihab enggak. Lebih senior lagi ya, Ya. sebelumnya ya. Quraisy Shihab tidak masuk, tapi yang seperti kita tahu bahwa Abdul Wahid Kadunga adalah menantunya dari Pak Kahar Musakar. Ya. Jadi PPMI pada saat itu memang dari berbagai latar belakang. Nah itulah ide itu kemudian lahir, dibentuklah satu organisasi di Barenstraat 12 April 1971. Belum diresmikan oleh pemerintah sini. Itu baru 3 tahun kemudian 1974 diresmikan secara resmi sebagai organisasi perkumpulan atau perhimpunan. Bapak jadi ketua tahun berapa? Tahun 2000 Pak. Istilahnya Pak Ketua Umum ya? Disebutnya ketua PPME Nederland. Karena kami mempunyai 5 cabang saat ini Pak. Ada cabang Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Heemskerk, dan Breda. Kalau pusatnya di mana? Pusatnya di Den Haag. Secara di legalitasnya di Den Haag. Kalau keanggotaan berapa banyak sekarang itu Pak? Kalau ini agak sulit juga ya Pak untuk secara tapi secara administratif mungkin sekitar 1.500 kepala keluarga Pak. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pemuda Muslim yang ada di sini, ya mereka juga bisa termasuk sebenarnya ya. Iya. Ini kan 1.500 itu kan yang aktif ya. Aktif. Terdaftar sebagai anggota. Iya. Kegiatannya itu apa aja Pak ya? Biasanya kami kalau weekend ini mengadakan berbagai acara Pak, pengajian dari mulai anak-anak, orang Belanda, dewasa. Itu ada orang Belandanya juga nggak? Ada, mereka ada satu bagian khusus untuk orang Belanda. Jadi untuk mereka memahami Islam ya. Betul. Dengan cara mereka sendiri. Gitu. Jadi lebih afdol kalau mereka sendiri dengan cara mereka sendiri gitu. Iya. Tapi pasti ada bimbingan kita juga kan? Ya, betul. Supaya jangan salah arah juga. Betul. Salah-salah bisa masuk ISIS nanti. Ya, menarik Pak ya. Saya kira memang
ini satu kebutuhan lah sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan masyarakat Muslim di Belanda, kemudian juga kebutuhan masyarakat Belanda yang ingin memahami Muslim, jadi mereka ada tempat untuk berdialog, sehingga lebih saling memahami lah, walaupun mereka tidak masuk Islam sebenarnya ya, tidak usah pindah agama pun, kalau ada tempat mereka untuk bertanya itu kan saya kira sangat bagus ya. Banyak diantaranya teman-teman yang dari orang Belanda ini, mereka datang gitu dia melihat ada orang kumpul-kumpul gitu ya, kita panggil aja, silakan datang gitu kan, kita makan bersama. Kemudian tertarik termasuk Islam. Dan Bapak sendiri kan sebenarnya katanya ayahnya orang Belanda ya? Ayah saya itu campuran Pak. Kakek saya ya betul orang Belanda asli. Kakek Belanda asli, kalau ayah campuran. Ya, jadi komunikasi dengan orang Belanda juga. Dan Bapak juga sebelumnya non Muslim ya, jadi sebenarnya lebih mudah berkomunikasi ya. Gitu. Mereka juga bertanya-tanya. Betul. Ya tentu, ini saya tahu dari tadi Ibu kepengen ngomong, tapi kita belum kasih kesempatan. Ya kan? Saya lihat Ibu ini sudah kepengen ngomong tadi. Jadi sekarang saya mengalih ke Ibu. Nah, kegiatan Ibu selama ini kan Bapak ini jelas nih, sibuk di pekerjaan, sibuk macam-macam, termasuk ngurus pemuda Muslim Eropa ya. Nah, sementara Ibu apa aja Bu sehari-hari kegiatan? Saya sejak Juli yang lalu tuh sudah pernah tugas, tapi sejak awal datang ke sini, saya tahun 82 ya menikah, itu bulan September ya. Saya mengajak mencari komunitas saat itu, sudah bergabung dengan PPME. Jadi di situ pun saya juga ikut berkiprah ya sebagai pengurus, sampai suatu saat karena saya juga mengajar di sekolah Indonesia, Nederland ya. Jadi saya harus fokus juga pada anak-anak yang mulai tumbuh. Jadi saya melepaskan kepengurusan yang terlalu berat di PPME. Di PPME. Ya. Jadi konsentrasi mengajar. Kemudian berkonsentrasi mengajar. Tapi saya cukup lama juga di PPME. Saya sempat menjadi sesuai dengan bidang saya, karena saya pendidik, saya seksi pendidikan. Saya menjadi seksi pendidikan wilayah Nederland pernah ya. Pertama ya tentu Den Haag, saya keanggotaan di Den Haag. Kemudian saya pernah juga jadi sekretaris di Den Haag, pernah juga jadi wakil ketua di Den Haag. Dan yang terakhir itu seksi pendidikan yang menarik ya di Belanda, jadi di Nederland dari penanganan semua cabang. Tapi kemudian PPME itu merubah strukturnya menjadi masing-masing cabang itu berdiri sendiri, sehingga seksi-seksi di wilayah itu sudah tidak ada lagi kecuali koordinator. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya melepaskan dan fokus pada anak dan pendidikan di sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia di Den Haag. Namanya Sekolah Indonesia Den Haag saat ini ya, tetapi sebetulnya kedudukannya di Wassenaar. Oh, Wassenaar. Iya, tetapi karena KBRI itu ada di Den Haag, jadi nama Sekolah Indonesia harus mengikuti mana letak KBRI. Ya, itu sejak kapan Ibu ngajar di Sekolah Indonesia? Kalau boleh katakan saya 21 Juli 1983. Sampai kemarin terakhir akhir semester itu 16 Juli 2022. Dulu 1983 sampai 2020. Jadi ini apa? 39 tahun. 39 tahun ya, jadi guru ya. Jadi sebagai tenaga pendidik ya. Termasuk memanage sekolahnya juga atau hanya ngajar? Saya fokus ngajar. Tapi di sini karena setiap guru juga difungsikan macam-macam ya. Jadi saya ikut juga macam-macam. Dan di sini ngajar itu mungkin agak berbeda dengan di Indonesia, multi jenjang dan multi subjek. Jadi mungkin aneh juga ya bagi teman-teman di Indonesia, karena saya itu ngajar
ya fisika, IPA, ya kimia, kadang juga saya pernah juga ngajar ekonomi. Jadi macam-macam, dan itu dari mulai jenjang SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Oh, jadi beberapa mata pelajaran itu. Beberapa mata pelajaran dan beberapa jenjang, sekaligus 6 jenjang. Jadi kalau dilihat apa Bu ya perbedaan sistem pendidikan kita di sekolah dasar sampai menengah ini antara Indonesia dengan di Belanda? Secara kurikulum sama, tapi mungkin praktek yang berbeda. Ya. Ya, praktek yang berbeda ya. Ya di sini waktu awal masuk lumayan banyak ya, siswanya sekitar 220-an ya. Mungkin beberapa tahun awal masuk saya itu masih jumlahnya cukup banyak, tapi kemudian menurun karena itu ada kaitan juga dengan kebijakan dari pemerintah Belanda sendiri, di mana dulu karya siswa itu dengan keluarganya boleh datang banyak dan sebagainya ya, sehingga memudahkan untuk masuk ke sekolah Indonesia. Biasanya itu jadi jumlahnya cukup banyak. Belakangan ini memang agak berkurang. Kemudian ada hal yang lucu, mungkin ini lucu deh. Iya. Saya masuk satu hal, jadi salah satu sampel aja yang saya alami, yang kadang-kadang saya lucu, yang dalam praktek itu agak berbeda dengan di Indonesia ya. Saya masuk, misalnya ngajar kelas 1 SMP ya, saya mengajar IPA. Siswanya 3 orang. Jumlahnya. Yang satu dari Indonesia, berbahasa Indonesia full. Yang satu rupanya anak dari Inggris, waktu SD-nya di sekolah Inggris, hanya bisa berbahasa Inggris. Yang satu pindahan dari sekolah Belanda. Bisa dibayangkan? Hanya untuk satu modul saya harus berbicara 3 bahasa. Dan kebetulan Ibu bisa tiga-tiganya. Insya Allah. Cuman masalahnya di sini, kan kalau di Indonesia tuh sistemnya itu mengejar target. Nggak mungkin kan dengan cara seperti ini, 1 jam pelajaran dibagi 3. Berarti hanya 1/3 jam. Tapi bagaimana kita membuat siswa itu semua dapat, semua bisa optimum atau maksimum kalau bisa. Nah, itu ya. Kemudian di sini juga sekolah Indonesia itu tidak melalui tes. Karena apa? Sekolah Indonesia itu harus menerima anak Indonesia dalam kondisi apapun. Suatu saat ada anak SMA kelas 1. Saya ngajar fisika waktu itu. Saya lihat rapotnya. Saya pengen tahu background anak itu kan, saya lihat rapot. Ini 3 gimana? Wah, ini apa yang salah? Kan manusia itu diciptakan menjadi ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan yang terbaik. Mana mungkin kalau dia nggak bisa? Saya lihat dia normal, ya. Nggak mungkin dia. Ternyata itu ya. Saya kan dari IPB, saya nggak mendapat psikologi. Saya cuma dapat waktu di IPB itu psikologi pedesaan, ya. Tapi dari situ saya mulai berpikir bagaimana mendekati anak yang demikian. Ini ada something wrong. Ada apa ini ya anak? Kok sampai nilainya gini? Nggak mungkin ya nggak bisa. Ternyata anak itu ya, kalau saya boleh menggunakan kata-kata Pak Ari. Ini belakangan saya baru mendapat dari Pak Ari ya, bahwa manusia itu bukan ember yang harus diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Saat itu saya belum mendapat kalimat ini, tetapi saat itu saya coba pendekatan-pendekatan tertentu. Tiap anak, walaupun misalnya satu kelas itu cuma ada 10 anak, itu beda-beda saya dekati. Ada satu saya temukan, waktu mengerjakan soal fisika yang agak rumit, saya pegang bahunya. Kamu bisa kok. Kamu bisa. Ternyata bisa. Ternyata setiap anak itu mempunyai persoalan pribadi masing-masing yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua. Saya itu bukan cuma guru di sekolah Indonesia, tetapi saya juga teman curhat mereka. Kadang mereka kadang-kadang ada beberapa siswa curhat bahwa orang tuanya nggak mau mendengar, orang tuanya cuma mau tahu nilainya bagus, harus naik kelas. Dia tidak tahu persoalan sesungguhnya apa yang ada di dalam dirinya itu. Dalam diri anak itu.
tadinya saya malas tidak berniat jadi guru. Bahkan saya pernah melarikan dari guru, saya mencoba kerja di perusahaan Belanda, katakanlah, tapi saya tiga minggu saya keluar lagi, balik lagi. Ini menarik bagi saya, ini tantangan bagi saya. Ya. Luar biasa. Jadi saya pikir, wah, kasihan anak ini ya. Saya coba dialog sama orang tuanya, tapi kadang-kadang dia malah orang tuanya yang curhat sama saya. Loh, gimana nih ya, saya pikir ya. Jadi kadang saya secara diam-diam, saya menjadi teman curhat, tidak di kelas ya. Karena mereka juga punya harga diri untuk hal-hal tertentu, harus terpisah. Dan ini bagi saya adalah suatu ladang amal tentunya ya. Dan yang ini yang membuat kekuatan saya sampai 39 tahun bertahan jadi guru. Kalau dilihat penghasilan, awalnya itu untuk koko saja nggak cukup, minta sama beliau. Tapi kalau saya lihat dari manfaat, ini saya pikir ini ladang amal saya. Gitu ya, jadi kadang agak ada kesulitan untuk terutama fisika ya. Anak-anak Indonesia itu banyak ada yang bagus, tapi ada yang takut angka. Karena di sana dijujurin tuh kok ya. Saya nggak mau. Ternyata mengajar itu perlu dengan kasih sayang, dan itu saya temukan ketika saya pertama kali ikut training ESQ. Jadi balik nih ya ke ESQ ya. Ketika saya ikut training ESQ pada tahun 2006 ya, pertama kali, saya mengambil kesimpulan, bicara itu harus dengan hati. Ternyata menyampaikan sesuatu pada siswa dengan hati lebih berhasil, dan saya tidak capek. Sebelumnya saya capek, mana misalnya ada kesulitan di siswa, ada yang curhat, walaupun ini menjadi menarik, tapi yang membuat capek apa? Kurikulum memaksa kita harus membuat silabus, kita harus membuat RPP, yang itu menyita waktu, yang sebetulnya jauh lebih baik menurut saya pribadi untuk persiapan mengajar. Waktu itu ya, saya sering konsultasi dengan tetangga yang juga guru, tapi di sekolah Belanda, mereka heran, kami nggak seperti itu, ya, ada persiapan-persiapan aja, oh ya. Jadi saya sedikit mengadopsi bagaimana cara mereka mengajar, yang baiknya tentunya, yang jeleknya saya tinggalkan. Itu yang buat saya tuh lelah, guru-guru lelah dengan pemaksaan seperti itu. Jadi saya lebih baik fokus ke persiapan. Kita persiapan dan kita berikan itu dengan hati, karena kita tuh sesungguhnya bisa kontak, merasa dekat itu kalau hati kita dekat. Dan kalau dekat itu, mereka mau menerima ilmu juga lebih mudah. Dan di situ saya merasa tidak capek. Di situ baru saya mendapat kebahagiaan. Dan itu mungkin yang teman-teman heran, loh kok bisa sampai 39 tahun? Kok bisa continue banget ya ngurusin ESQ? Alhamdulillah sampai sekarang saya komitmen banget. Karena di situ saya mendapatkan suatu teknik ya, dan saya mengerti siapa kita ya, dari mana kita dan mau mana kita, dan itu dipraktekkan langsung dalam masalah pengajaran. Dan saya tertantang lagi dengan curhat-curhat, kadang ada curhat yang luar biasa. Saya kira tak perlu dibuka di sini. Dan itu yang memaksa saya belajar coaching di ESQ Tribun EU Coaching untuk membantu mereka. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia ya, Pak Ari ada MOU ya, di mana guru-guru sekarang dianjurkan untuk mengajar dengan sistem coaching. Itu luar biasa. Nah, itu coaching, sebetulnya coaching itu simple ya, bertanya dan mendengar, tidak memberi nasihat. Sebetulnya anak-anak itu perlu ditanya, perlu kita dengerin. Bukan cuma kita kasih ceramah, kita ceramah di kelas.
nanti besok kitanya udah lupa. Tapi dengan sistem seperti ini nggak capek dan alhamdulillah. Jadi untuk menggali apa yang mereka inginkan ya. Betul, betul. Dan ternyata semua manusia ya, sebetulnya bukan cuma anak, semua manusia itu punya bakat luar biasa. Kadang kan tidak disadari, baik oleh dirinya ataupun orang tuanya. Ya. Tidak disadari, tapi semuanya punya bakat. Cuman kalau suami terlalu banyak tanya sama istri mau apa berat juga Bu. Oh, kalau tanya mau apa gampang. Mau jalan-jalan. Ya Pak Willy, tadi kan Ibu ini bicara ISQ, ISQ ya. Yang dimaksud mungkin ini adalah yang ada dalam buku ini ya. Dalam buku yang ini orang mengenalnya. Kalau ISQ ini kan dengan Pak Ari Ginanjar Agustian ya, yang mengembangkan teori ini ya. Saya kira bukan hanya di Indonesia, ternyata udah sampai Eropa ini. Dan di Belanda nampaknya yang paling gesit ini bekerja sama dengan Pak Ari Ginanjar ini Pak Willy dan Ibu Emma ya, ditambah juga dengan Pak Syafi'i sebenarnya dan Ibu juga, Ibu Atika ya. Sayang sekali hari ini beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita ya. Jadi agak gaib nih orangnya berdua. Bisa dijelaskan Pak bagaimana ini sebenarnya awal kerjasama dengan ISQ ini dengan Pak Ari Ginanjar? Awalnya itu Pak Ari pernah datang ke Belanda untuk tentunya memperkenalkan ISQ ke Masjid Al-Hikmah. Namun Al-Hikmah di Den Haag. Namun saat itu ternyata gaib belum bersambut. Saat itu kebetulan saya sedang di Indonesia. Kemudian beliau melalui stafnya mencari saya. Lalu saya sedang ada proyek-proyek di Indonesia. Akhirnya bertemu di hotelnya orang Aceh di Jakarta. Nah, kebetulan saya menginap di sana dan bertemu dengan staf-stafnya beliau dan mengajak bertemu dengan Pak Ari. Karena saya berpikir Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2006 sekitar bulan Februari. Pas saya ada tugas untuk ketemu dengan PLN, bosnya PLN saat itu. Akhirnya saya pikir ya oke, baik, saya akan ketemu Pak Ari dan just wait and see. Akhirnya saya ke Pondok Pinang, kantor yang lama, ketemu beliau. Kesan saya pertama, wah ini luar biasa nih. Aura beliau dan cara beliau itu menyambut ini sangat luar biasa. Ini sangat menyentuh sekali buat saya. Apa yang disampaikan gitu kan. Kemudian saya berpikir kalau memang ESQ ini bermanfaat untuk umat di Eropa, tidak ada salahnya kalau saya juga ingin tahu lebih banyak. Akhir dari pembicaraan itu, baik Pak, nanti akan saya lihat bagaimana dengan teman-teman di Belanda. Itu pertemuan Februari dan bulan Mei training pertama sudah diselenggarakan di sini. Kala itu saya sendiri juga tidak tahu apa itu ISQ. Kami itu bukan alumni. Jadi sekaligus pelaksana sekaligus murid juga. Betul. Jadi mungkin kalau kami tahu apa itu mungkin nggak berani Pak, karena spesifikasinya itu sangat luar biasa sekali begitu Pak. Misalnya sound systemnya dengan wattnya yang sangat tinggi misalnya, yang tidak mungkin bisa di sini. Kemudian tempatnya, lokasinya juga yang kalau di Indonesia mungkin mereka bisa sewa hotel-hotel begitu Pak. Di sini juga tidak mungkin karena biaya yang tinggi. Namun ya atas niat tadi bahwa ini kalau ini mau kebalikan, akhirnya kami lakukan training di gedung olahraga di PPME Amsterdam. Dan Pak Edi.
dengan beberapa teman, kami mengadakan beberapa SFI dan teman-teman yang lain sebagai peserta, sebagai penyelenggara, sebagai panitia juga. Jadi 3 sekaligus yang kami lakukan, dan alhamdulillah training pertama itu diikuti oleh 99 orang. Jadi Sudah berapa kali training ini, Pak? Jadi training di Belanda ini sudah 9 kali dari Itu berbagai setahun sekali? waktu itu sekarang 2 kali setahun. 2 kali setahun. Nah, kemudian berkembang. Saya pikir kalau ESQ ini memang universal, terbuka untuk semua orang, kita coba keluar dari Belanda. Sehingga akhirnya ESQ ini berkembang di Eropa. Bahkan sampai Afrika Utara dan Kaukasus. Sampai Maroko katanya ya? Sampai Maroko, sampai Azerbaijan. Jadi memang ternyata istilahnya itu obat untuk hati, gitu loh. Jadi yang kami sampaikan itu ternyata mendapat tangan terbuka dari banyak peserta. Peserta macam-macam. Ada mahasiswa, ada mukimin. Itu dari Indonesia semua ya? Ada yang dari Indonesia, ada yang juga Maksud saya orang Indonesia? ada orang Belanda, Oh, ada. orang Azerbaijan, orang Turki. Ya. Jadi berbagai bangsa. Nah, ini yang membuat kami yakin bahwa ESQ ini dapat diterima karena ESQ itu netral, seperti oksigen, tidak berbau, tidak berwarna, sehingga bisa diterima untuk semua orang, semua lapisan masyarakat. Ya. Jadi atas dasar hasil yang kami lihat, Pak, itu yang akhirnya membuat kami sampai sekarang masih tetap aktif di ESQ. Terus tetap berlanjut ya? Tetap berlanjut. Jadi luar biasa ini. Itu ISQ ini kan kalau di Jakarta tuh gedungnya di gedung 165 namanya. Betul. Di Simatupang ya. Yang baru ya, Pak. Itu kalau malam kita jalan tuh ada gedung 165. Dengan lafaz Allah di atas. Ya itu rupanya di situ ISQ markasnya ya. Markas besarnya. Betul. Ya kan? Ya saya kira sesuai dengan namanya lah, emosional, spiritual, Christian itu kan memang problem banyak orang. Kalau dia bisa mengendalikan ini semua, ya pasti dia akan paling tidak ada rasa bahagia, damai, dan rasa ketenangan ya. Dan kalau kita lihat kan memang problem manusia sekarang kan di situ, Pak. Betul. Ya kan yang kata Pak Safi tadi, mawaddah warahmah ini kan. Nah, jadi ini saya kira sangat penting. Nah kemudian kan tentu apapun Pak ya, sebagai sebuah kegiatan atau gerakan muslim yang positif di Eropa. Nah kira-kira apa nih tantangan ketika berhadapan dengan masyarakat Belanda sendiri? Ya. Jadi training ESQ sendiri pun merupakan satu tantangan dari awal sampai akhir, Pak. Ternyata apa yang kami hadapi di lapangan itu mungkin agak sulit untuk teman-teman khususnya di Indonesia yang mengetahui medannya di sini. Ini luar biasa, macam-macam, Pak. Jadi ternyata di Eropa ini tidak mudah untuk dilakukan. Kalau istilahnya dakwah, kita sering ditanya kenapa dakwah kok bayar misalnya. Kemudian hal lain juga jarak yang demikian. Kami itu katakanlah beraktivitas dengan markas besarnya di Belanda ke utara 2.800 km, ke Finlandia, ke selatan 4.300 km, Maroko, ke timur Azerbaijan 4.800 km. Jadi medannya ini sulit untuk dibayangkan untuk orang Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia saja mungkin medannya cukup misalnya Jakarta atau Bandung, atau mereka punya orang-orang sendiri. Tapi kami sendiri itu
mencakup harus terjun di tempat-tempat itu semua ya. Betul. Itu yang mungkin menjadi ya bisa dikatakan kendala, tapi ternyata bisa diatasi ya. Betul. Nah ini tentunya membuat kami juga menjadi fleksibel. Teman-teman itu, terutama teman-teman dari sound system, itu memang sudah sangat pandai sekali untuk mengadopsi permasalahan lokal. Jadi kalau di Jakarta itu ada layar dan dengan soundtrack dari belakang, dengan berbagai teknik multimedia, karena itu memang sangat penting sekali audio visual. Nah ini tidak semua negara mempunyai hal seperti ini. Misalnya Maroko di Rabat itu tidak mempunyai peralatan ini, walaupun itu mengambil tempat di ruang serbaguna KBRI Rabat. Sehingga ada dua alternatif. Apakah kita datangkan dari Spanyol, nyebrang Selat Gibraltar ke Rabat, atau kita bawa barang itu dari Belanda. Nah, teman-teman ini akhirnya memutuskan, oke, kita bawa dari Belanda. Jadi seperti grup band besar ya, pindah mau show di satu negara bawa peralatan sendiri. Jadi saya kira luar biasa. Betul. Tapi mungkin gini Pak, itu kan tantangan ISQ di dalam kita mengembangkan. Problem antara Muslim non Muslim di Belanda ini seperti apa Pak? Ya. Kalau kita lihat. Kalau kita lihat awalnya itu Pak, saya sendiri secara pribadi mengalami diskriminasi itu saya alami. Ketika saya memulai bekerja misalnya dengan masalah promosi, akhirnya itu membuat saya harus lebih baik daripada teman-teman. Kualitasnya ya. Betul. Ya. Itu yang memacu kenapa kita harus lebih baik. Karena pesan orang tua saya juga itu mudah saja. Kalian datang ke sini untuk kalian menjadi lebih baik. Nah, di sini ada kesempatan. Itu yang harus itu yang saya teringat sampai sekarang itu yang saya lakukan. Ya, jadi tetap ada diskriminasi dari kelompok mayoritas, tetapi yang paling penting itu kualitas tadi ya. Kalau kita sudah berkualitas, bisa berbuat baik dengan mereka dan mereka lihat kita ini memang bukan problem, nah, akhirnya mereka bisa terima ya. Bisa terima. Nah, ini juga dialami juga dalam karir saya Pak. Ya. Jadi dari berbagai perusahaan ya berbagai posisi itu sudah saya ikuti. Termasuk ketika 2006 training SQ, 2007 saya langsung CFO di Samsung. Jadi saya lihat banyak teman-teman ini yang sudah mengikuti training SQ. Itu percaya atau tidak percaya, tapi karirnya itu justru malah melesat. Ya, karena dia kepribadiannya sudah terbangun. Ya kan, tadinya kan dia masih membawa emosinya sendiri, egonya sendiri. Nah, kemudian setelah emosinya stabil, dia bisa lebih memahami lingkungan, kondisi. Saya kira itu yang membuat dia lebih komunikatif ya. Betul. Dengan pihak lain ya. Betul. Jadi ada teman-teman juga, misalnya dari Groningen Pak, Universitas Groningen, ketika datang ke saya, Pak Billy, saya sangat tertarik, ingin sekali ikut SQ, tapi saya tidak punya biaya. Ikut saya tertarik. Hari ini sudah menjadi wakil dubes. Ya, seperti itulah ini yang terjadi. Luar biasa ya, apa yang dilakukan ini ya. Saya kira ini harus dikembangkan terus, ditingkatkan kualitasnya. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu Emma dan Pak Willy, setelah Pak Syafi'i dan Ibu Etika ini bisa terus mengembangkan. Ya. Nah, sedikit aja Pak, mungkin 1-2 menit. Itu kan tadi secara khusus tantangan buat Bapak. Tantangan buat kalangan Muslim yang lain di Belanda ini dalam konteks perbedaan agama ini kan karena minoritas ya. Ada atau tidak sih? Ada. Yang arti begini Pak. Masyarakat Belanda melihat bahwa banyak imigran yang datang dari Timur Tengah khususnya itu agak berbeda dengan kita. Sampai di arena politik pun kita melihat ada yang namanya partai kebebasan yang tidak menyukai Islam. Itu ada. Dan khususnya bukan untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia dianggap bisa berintegrasi, tapi orang Maroko misalnya, itu ada. Sampai
saat ini juga. Jadi Orang Maroko ini gabungnya di Partai Kebebasan, bukan? Oh, justru berlawanan ya? justru berlawanan. Ya, ya. Dan bagusnya juga, saya sangat bersyukur juga bahwa Belanda pun secara lambat laun itu mulai swift mengarah atau menjurus untuk mengadaptasi yang dulunya itu mereka sangat diskriminatif. Sekarang sudah mulai secara lambat laun itu sudah mulai Memahami ya? memahami. Dulu kalau misalnya Pak di asrama atau di Kementerian Pertahanan itu mereka tidak akan pernah tahu apa itu yang namanya Idul Fitri, kita harus puasa, kita harus makanan halal di rumah sakit misalnya. Sekarang sudah Sudah mulai. disesuaikan dengan hal seperti itu ya. Ya, jadi lambat laun terjadi Karena memang perkembangan populasi Muslim pun semakin banyak di sini. Betul. Saya dengar Rotterdam itu kan wali kota atau apanya tuh, Iya, gubernur betul. itu dari orang Maroko ya, Muslim ya. Betul. Bukan hanya Rotterdam, tapi berbagai kementerian, menteri bahkan itu juga dari Banyak warga yang Muslim. Muslim. Ya. Dan teman-teman dari generasi kedua, mereka aktif hampir di semua partai politik mereka masuk. Jadi menjadi anggota dewan juga. Kita doakan Bapak juga masuk di dalam Amin, struktur amin. pemerintahan yang lebih bagus ya. Saya kembali ke Ibu Emma sekarang ya, karena menarik sekali kalau kita bicara soal pendidikan juga Pak ya, di samping persoalan tadi pengembangan situasi agama dan lain-lain. Ibu Emma kan ini sebenarnya mengajar di sekolah Indonesia dengan kurikulum Indonesia kan gitu. Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara, mungkin Ibu pasti mempelajari apa sih, kita lihat perbandingan, ada perbedaan-perbedaan atau persamaan ya antara sistem kurikulum yang diajarkan di Belanda dan dengan sistem kurikulum yang diajarkan di Indonesia. Bisa Ibu kasih sedikit gambaran? Insya Allah. Jadi waktu SD, misalnya pada tingkat SD ya, itu jelas sekali berbeda. Kalau di sistem kurikulum Belanda, SD itu hanya main, istilahnya. Mereka tidak boleh punya pekerjaan rumah. Seperti TK kita lah ya. Iya, mereka diisi ilmunya segala macam ya, tetapi tidak dibebani berat. Jadi lebih banyak bersenang-senang lah, gitu ya. Jadi sedangkan kalau SD di kita, Masya Allah. Itu tasnya bawa bukunya seperti mahasiswa. Betul, PR-nya sampai sampai jam 12 malam anak itu belum tidur mengerjakan PR. Dari 1 pelajaran, 2 pelajaran, 3 pelajaran, saya perhatikan anak-anak itu karena saya walaupun tidak mengajar di SD, saya melihat ya. Saya merasa kasihan. Kebetulan anak saya masuk di sekolah Belanda, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Karena masalah warga negara. Jadi sekolah Indonesia, Nederland waktu itu tidak bisa menerima warga negara asing ya, karena hanya untuk warga negara Indonesia. Anak saya karena terikat dengan ayahnya, jadi berwarga negara Belanda. Nah di situ saya pernah suatu saat mengajarkan teknik penghitungnya yang lebih simpel. Saya nggak menduga, anak itu kan cerita sama gurunya, langsung saya dipanggil. Dia bilang, kamu nggak perlu mengajarkan apa-apa di rumah, biarkan mereka bersenang-senang. Ini saatnya mereka bersenang-senang. Nanti suatu saat dia akan mulai masuk jejak SMP, di situ dia mulai berat. Ya itu, dan beratnya, Masya Allah, lumayan berat ya. Jadi anak saya itu kembali ke masalah agama nih ya. Bagaimana di sekolah Belanda dia anak saya itu biasanya selalu seorang diri di kelas yang Muslim, di mana yang lainnya non Muslim atau sama sekali tidak beragama ya. Tetapi mereka, anak saya dua-duanya tidak merasa dikucilkan, bahkan mereka itu dihargai karena setiap
2 minggu sekali atau 1 bulan sekali mereka ada istilah Spring Bird. Dia boleh bicara ya dengan tema yang dia pilih sendiri. Sering bicara masalah tema agama. Saya bilang jangan, enggak, saya mau ini. Oke, silahkan. Dan ya tentunya yang ringan ya untuk namanya anak-anak. Itu teman-temannya tuh paham, teman-temannya itu justru mengerti. Oh begitu. Sedangkan dari media lain, maksudnya dia mendengarkan negatif. Justru sebaliknya. Ketika dia masuk SMP, banyak kawan-kawan di sini merasa kesulitan untuk mengajak anaknya misalnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa? Karena nggak dapat libur dari sekolah. Saya bingung. Jadi saya waktu itu masih anak saya yang pertama masih SD. Begitu saya masuk SMP, saya langsung setelah diketahui awal puasa, saya langsung menulis surat. Kami menulis surat bahwa Idul Fitri akan jatuh antara tanggal ini dan tanggal ini. Saya minta libur 3 hari. Jadi sebulan sebelumnya, bukan mendadak 2-3 hari sebelumnya. Kaget mereka. Saya belum pernah bisa menerima surat ya sebulan sebelumnya. Dan kenapa tanggalnya tidak tentu? Ya karena kita tergantung ru'yah ya. Nah jadi atau tergantung keputusan pemerintah. Jadi saya minta 3 hari dan diberi. Bukan hanya diberi, langsung mereka membuat jadwal. Pada tanggal itu adalah jadi hari apa sih hari keridalah di sekolah. Jadi guru-guru rapat, anak-anak aktivitas macam-macam. Karena ada beberapa juga anak-anak Maroko yang tidak sekelas sama anak saya atau anak Turki. Lalu mereka berkatakan pada saya, mereka itu sehari sebelumnya menulis surat atau mengatakan atau telepon, dan saya tidak akan izinkan. Dan itu saya pegang terus sampai bahkan sekarang sekolah anak saya itu masih tetap meliburkan Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun itu bukan resmi pemerintah Belanda. Ya. Karena Kalau kita kalau kita kembali ke sistem tadi ya, kalau SD kan tadi bermain, SMP perbedaan SMP kita dengan SMP dari segi kurikulum ada ya. Ada. Jadi mereka itu paket pelajaran itu tidak sebanyak yang kita. Kita kan semua harus ikutin. Ya. Ada banyak tuh jumlahnya. Ya, yang pokoknya misalnya apa ya bahasa Indonesia, agama, biologi, ya kalau SMP kan IPA, IPS dan sebagainya lah. Pokoknya banyak sekali. Kalau mereka memilih, jadi mereka memang memilih misalnya ekonomi maskapai atau ya boleh memilih. Bahkan ada anak yang misalnya belajar fisika tetapi tidak memilih biologi, itu nggak ada masalah. Atau tidak suka kimia, ambil aja fisika gitu ya. Ada mereka yang mengambil biologi aja tapi tidak mau mengambil fisikanya karena saya nggak suka dengan angka. Saya melihat ini lebih cocok untuk seseorang. Kalau memang nggak suka angka, kenapa harus dipaksakan? Tapi untuk anak-anak yang suka angka, dia ambilnya matematik, ambilnya fisika, itu begitu. Dan lebih relaksannya 6 atau 7 mata pelajaran. Kayak seperti mahasiswa itu ya, milih SKS itu ya. Betul. Sejak SMP sudah milih begitu. Sudah milih begitu. Tapi memang ketika dia di kelas 8 ya, kelas akhir SD itu, mereka sudah mendapat penjelasan. Jadi mau kemana diarahkan. Mereka di sini tidak ujian SD itu, tetapi hanya mengikuti Sito-Touch. Itu hanya tes bakat. Di situ ketahuan anak-anak itu bakatnya kemana. Ya. Walaupun nanti di kelas 1 ada masih campur, belum memilih ya di SMP itu, baru kelas 2 memilih. Jadi saya pikir kalaupun di Indonesia bisa seperti itu, mungkin anak-anak akan lebih bahagia dalam belajar gitu ya. Karena kadang-kadang ada beban yang sebetulnya dia nanti tuh, saya tuh nanti mau jadi apa yang hanya perlu fisika, yang lain-lain ini kan nggak perlu gitu ya, nggak perlu banget gitu ya, bisa dipelajari sampai. Nah itu tapi harus dibebani dengan materi yang lain. Atau bisa seseorang hanya perlu, saya nanti mau ambil ekonomi kok, gitu ya. Kenapa saya belajar ini itu? Nah SMP kan wajib semua tuh ya, kalau SMP. Nanti baru SMA.
baru kita bisa memilih jurusan. IPA, IPS. Iya, SMP kan belum. Belum. Nah itu, padahal di sini dari awal, dari SMP udah. Jadi dia sudah tahu mengarah kemana ya. Betul, Nah itu saya kira memang sejak awal ya. sejak awal. Memang sudah diarahkan anak ini bakatnya kemana dan maunya pelajaran yang dia suka itu seperti apa. Bukan dia waktu dia sudah SMA ini kan udah karakternya sudah lain lagi. Betul. Bahkan di kelas 1 SMP itu masih campur. Ada yang katakanlah lebih semangat belajarnya dibanding yang lain sehingga lebih pandai pada semangat pandai ya. Oh nanti kamu bisa masuk ke Atheneum atau Gimnasium, tapi ada yang bisa masuk, oh kamu mampu atau kamu itu. Saya kira sesuai dengan anak-anak itu sendiri. Karena apapun sekolah yang diambil di sini, sekalipun sekolah kejuruan, LBO udah disiapkan lapangan kerja. Itu persoalannya. Jadi misalnya ada yang LBO ya lapor lakar grup ya. Jadi di situ jadi kalau kita dulu tuh kayak ST atau SKP gitu ya, sekolah pertukangan. Di sini nggak ada keraguan. Mereka kalau sekolah di situ daripada saya misalnya saya nggak bisa mikir saya capek itu begitu selesai dia mau membuka usaha sendiri atau mereka bekerja kalau usaha sendiri diberi modal oleh pemerintah yang cukup untuk membuka usaha. Jadi banyak sekali tukang-tukang di sini betul-betul terampil. Karena memang skillnya dia tidak memilih sekolah banyak, tapi sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau kita kan di sana bekerja tidak berdasarkan skill, makanya suka berubah-ubah ya. Iya, di kita lulus SMA bingung cari kerja ya Pak ya. Jangan lupa saya lulus S1 ya S1 juga bingung. S2 lebih bingung lagi nanti. Karena S2 itu makin susah lagi. Iya. Berapa mau dibayar gajinya ya kan segala macam. Dan di sini penghargaan terhadap seseorang itu bukan karena kertasnya yang dia miliki, maksud saya ijazah, tetapi kemampuan dia untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan kejar cepat selesai, tetapi penguasaannya lebih. Penguasaan apa yang Nah kalau Ibu lihat gini, kalau di Indonesia kan gini Bu, ganti menteri, ganti polisi, ganti kurikulum, ganti sistem. Itu kan terjadi di Indonesia. Kalau menteri pendidikannya ini, periode yang akan datang ganti-ganti lagi. Udah sering sekali itu kan? Ya betul. Nah apakah di sini tuh konsisten? Di sini tuh ada program jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi kalau ganti menteri, program jangka panjang itu tetap sama. Oh. Itu. Jadi tidak terlalu goncang. Tergantung kepada menterinya ya. Iya, tidak terlalu tergantung. Ya. Ya di Indonesia kan bisa berubah-ubah nanti. Dan bukan nanti, sekarang sudah berubah-ubah. Saya udah ngalamin sendiri. Baru kemarin ini membuat macam-macam yang diwajibkan sebagai guru kan. Tadi saya cerita tentang silabus, RPP dan sebagainya. Nggak lama kemudian bukan begitu, harus begini. Banyak problem Bu, kalau dunia pendidikan kita banyak problem. Iya, tapi ya memang kita itu kreatif Pak. Ya. Kreatif dan inovatif. Inovatif, ya. Menarik juga sih sebetulnya. Jadi sehingga kita berpikir terus Pak. Jadi Pak Willy sekarang ini warga negara Belanda ya? Ya dari dulu. Dari dulu sudah warga negara Belanda ya Pak? Warga negara Belanda itu setahun setelah tiba di Belanda Pak. Kalau Ibu masih tetap WNI, tapi residen ya? Enggak. Permanen residen? Permanen residen. Ya, sama aja sebenarnya ya. Di sini hak dan kewajiban hampir sama. Bersama, cuman tidak boleh dipilih dan memilih aja kan? Untuk tingkat kota ya, memilih wali kota punya hak. Kalau Perdana Menteri nggak? Ya. Iya apa partai nggak ya, pemilu nggak ya? Itu pemilu wali kota aja kan. Ya lumayan lah. Saya dengar kalau kayak di Australia tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih juga. Bahkan dapat uang pensiun negara Pak. Kalau permanen residen ya? Iya. Wah, saya kepengen juga itu gimana caranya? Sebagai guru saya honorer Pak. Saya malah nggak dapat pensiun. Ya. Jadi saya mau daftar anggota PPMI nanti supaya saya dapat residen nih.
penduduk. Ya, Iya. ya, saya kira kita hampir bicara ini 1 jam ya, 1 jam. Ya, saya kira luar biasa walaupun singkat apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita dialogkan, saya kira sudah banyak manfaatnya. Ya, terutama dari segi bagaimana membangun emosi, membangun spiritualitas, ya. Dan tadi juga ada kerjasama dengan ISQ, saya kira itu penting ya. Lembaga-lembaga seperti ini itu harus berkiprah lebih luas, jangan jago kandang istilahnya kan, jangan main di Indonesia saja, tapi bisa kemana-mana. Dan ini penting ya, tadi Ibu juga menjelaskan soal masalah pendidikan. Inilah menjadi pengayaan sebenarnya informasi buat masyarakat kita di Indonesia, bagaimana selalu berbuat yang lebih baik ke depan. Saya kira terima kasih ya kepada Pak Willy, Ibu Emma, ini supaya jangan posisi tinggalnya tidak di Amsterdam ya, di Rotterdam. Rotterdam, kami tinggal di Rotterdam. Ya. Jadi Waduh, pulang pergi itu Terima kasih juga Pak. 2 jam ya. enggak. Pulang Pulang pergi, pergi, pulang oke. pergi. Pulang pergi 2 jam. Ya. Jadi saya terima kasih sudah meluangkan waktu dengan perjalanan yang cukup jauh. Jadi kalau posisinya di Indonesia itu Rotterdam, Amsterdam ini sampainya itu pulang pergi 5 jam. Dengan macetnya, dengan macam-macam. Ya. Tapi sebenarnya di sini karena tanpa kemacetan, jalan lancar ya, jadi hanya 2 jam kurang ya. Terima kasih Pak Willy, Ibu Terima kasih, Emma. Pak. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain Insya Allah. waktu ya. Terima kasih atas input-inputnya buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.